Ya silakan dibuka itunya, dibuka video sama apanya, sama mic-nya. Ini sebenarnya banyak yang terpendam tapi tak mau bicara ini. Ya. Coba sebelum lanjut kita. Karena saudara nanti kan akan seminar proposal ini. Iya kan? Ya. Ini pasti ada yang terpendam tapi tak mau bicara. Gak usah malu bicaranya. Iya kan? Coba Pak Batahan, dibuka saja mic-nya sama videonya. Pak Batahan, coba di Pak apa dulu? Hah? Nah, ini saya lihat Pak Batahan ini rajin ini. Coba pasti ini banyak yang terpendam ini. Ya. Neneng tanya ya Neneng. Nah, Neneng, Martalena bagaimana? Martalena, jangan diam-diam saja, ya. Oke Pak. Ya, silakan. Pak Batahan. Itu, ya. Oke, yang kita coba diskusikan akhir-akhir ini kan mengenai sistem yang memakai interpening. Ya, betul. Dengan menggunakan sebagai apa namanya, sebagai comblangnya lah, penghubung untuk yang dari X ke Z atau X ke Y misalkan, atau misalkan Y-nya sebagai apanya? Interpening. Ya, interpeningnya. Ya. Nah, sayang Mas Adi, yang jadi pertanyaan saya Pak, kita kan udah mengajukan judul. Ya, betul. Nah, judul itu kita nggak memakai interpening. Ya. Hanya masih regresi langsung. Tanpa ada yang regresi ini kan regresi berapa tanpa variabel itu Pak? Berapa variabel? 5. 5 ya. 5 juga memang, tapi diminta 5 ya. Harus 5 gitu variabelnya. Nah, itu yang menjadi apakah memang harus kita robah lagi, itu harus pakai interpening. Oh. Kan jadi, ya, ada beberapa teori saya coba baca. Ya. Makanya memang ada kesulitan di situ. Kita akan mencoba antar variabel dengan itu kan harus kita olah seperti apa bilang tadi. Antara X1 ke X2, X2 ke X3, X3 ke X4, begitu juga nanti ke mediasi sebagai pemediasinya, mediatornya harus kita registrasi lagi. Baru antar ini tidak langsung. Jadi kan prosesnya panjang, Pak. Kalau siapa lagi 5 variabel. Nah, berarti salah satu nanti di yang 5 variabel itu harus ada sebagai interpening gitu. Betul. Ya. Nah, itu jadi itu yang menjadi saya belum jumpa memang pembimbingnya Pak. Jadi gimana itu tuh judulnya itu. Itu aja Pak. Nah, tentu masalah apa namanya? Masalah apakah pakai regres 1 kali saja dengan 2 kali, tentu itu nanti wilayah kaprodi itu kan, ya. Kita kan apa namanya tadi kita bicara tentang bagaimana sebaiknya, ya. Kalau dia sudah 5 variabel, ya, itu biasanya sudah ada antara itu, ya, sudah ada antara. Kalau ditelusur, ya, kalau ditelusur di apa namanya di artikel-artikel yang ada di internet, ya. Nah, kalau sekarang pertanyaan apakah dirubah atau tidak, tentu itu nggak bisa saya campuri, ya kan? Nanti antara Bapak dengan Kaprodi itu, ya. Nah, kita kan tadi hanya bicara standar, ya. Standar tesis dengan skripsi. Cuman tadi saya sarankan sebaiknya kalau sudah apa namanya magister itu ya pakai yang interpening lah, ya. Biar agak luas dan dalam dia. Dan itu ya bisa kita lihat, misalnya coba dilihat magister yang di USU, ya kan? Ya. Kemudian magister yang di apa ini? UMSU, ya. Di Medan Area kan ada, ya.
di UISU, di mana, itu maksudnya yang standar. Kalau Bapak mau di bawah standar, ya itu tentu pribadi itu kan. Itu masalah pribadi. Nah, masalah roba-meroba tentu itu antara Bapak dengan Kaprodi itu. Ya, kan nggak bisa saya campuri. Iya kan? Jadi cuman sebagai apa namanya, sebagai tutor tentang pengolahan data ini, kita sudah tunjukkan bahwa sebenarnya bicara tentang intervening itu tidak sulit-sulit, kan begitu, ya. Tinggal cari hubungan-hubungan yang ada, ya. Kemudian olah, karena di regresi pun nanti hubungan antara katakan tadi ada 5 yang dependennya E, berarti A ke E, B ke E, C ke E, D ke E, kan harus dicari. Ya, itu maksudnya. Cuman tidak akan kelihatan mana yang akan memperkuat, mana yang tidak memperkuat. Nah, itu dia, di sana letaknya nanti. Karena seolah-olah kita asumsikan itu semuanya sama. Ya, karena bisa jadi bahwa hubungan tidak langsung itu kan bisa jadi lebih kuat daripada pengaruh langsung. Nah, ini yang mau dilihat di sana. Atau mungkin, ya, atau mungkin intervening itu ya tidak ada gunanya. Bisa jadi. Artinya informasi yang diberikan itu bisa lebih banyak. Ya, karena memang tujuan daripada penelitian adalah menyediakan informasi dalam rangka apakah itu pengambilan keputusan atau solusi dari masalah-masalah yang ada. Ya. Sedikit Pak. Ya, silakan. Ya, yang menyinggung tentang tugas kemarin, yang 7 inilah, yang itu kan pakai intervening Pak. Ya betul Pak. Ya. Nah, jadi sebagai interveningnya kan Y, yang di gambarnya itu dari gambar itu. Nah, betul. Hasil saya itu Pak, saya lihat dari signifikasinya dari X1, X2 ke Y itu kayaknya nggak pas, karena dia harus di bawah 0,5 kan seharusnya Pak, signifikansinya. Tapi hasilnya itu signifikansinya itu di atas 0,05. Ya betul, itu berarti tidak signifikan. Memang. Nah itu. Memang sengaja saya berikan data yang tidak bagus, ya. Yang penting apa dulu? Yang penting cara-caranya dulu. Karena nanti kalau diberikan data yang bagus terus merasa puas, kan nggak bagus. Karena yang saya dapat cuma Y Pak, yang signifikansinya 0. Itu baru ada yang memang signifikansi dia dapat. Kalau itu memang hasilnya 0 dia, betul. Iya, di bawah 0,5. Ya, itu kan masalah data itu, ya. Iya, betul. Itu maksudnya. Tidak demikian. Nah, kalau yang ini, data saya ini, yang untuk sekarang ini, itu sudah banyak signifikan. Ya. Cuman, mau signifikan atau tidak, tetap harus diuraikan, ya, di dalam hasil, ya, di dalam hasil penelitian. Misalnya kan Pak ini, misalkan itu data kita itu tidak signifikan yang kita olah. Nah, apakah itu perlu dilanjutkan atau gimana caranya lagi? Apa perlu harus disignifikansikan atau bagaimana Pak? Nah kan begini, tidak semua fakta yang ada itu kan bagus. Ya, kalau kita bicara hakikat penelitian itu kan harus objektif. Ya, apa adanya. Ya kalau memang itu adanya, ya diberikan, diungkap. Ya kan begitu, ya. Yang penting sistematika, teknik yang kita gunakan itu memang sudah pas. Itu dia yang perlu. Masalah hasil, ya apa yang ada ya diuraikan. Ya memang begitulah sesuai dengan data yang ada. Ya. Makasih Pak. Nggak perlu diotak-atik. Malah nggak ada gunanya nanti, kan begitu. Ya, kalau memang motivasi itu tidak berpengaruh terhadap komitmen daripada karyawan, ya kan? Nah, itu bisa jadi ada apa di sana? Ada yang tidak cocok di kantor itu,
Kenapa demikian? Ya, Pulang kampung. itu dia. Dan itu nanti kita ungkap, karena akan kita ungkap nanti di dalam, begitu itu abstrak, itu nanti bisa jadi juga dikutip orang untuk apa? Untuk riset gap-nya. Nah, bisa juga nanti dikutip orang itu untuk riset gap dia. Iya kan? Nah, kemudian coba lagi nanti uraian-uraian itu diperkuat dengan deskriptifnya, ya, deskriptif. Itu makanya selalu ada juga yang deskriptif. Deskriptif itu dibuat, ya. Artinya dia kan sebelum diregres ada, ya, ada informasi-informasi yang diberikan. Ya. Malah kalau apa semua bagus, curiga kan, begitu kan? Ini apa ini kok signifikan Gitu ya. tinggi semua, iya kan? Ya, dia. Oke. Pak, terima kasih Pak. Iya Pak. Terima kasih Pak. Yang lain. Dormiana. Bagaimana, Dormiana? Dormiana, Panggabean. Ya Pak. Selamat sore. Sore Pak. Nah, bagaimana? Kan sudah masuk judul ya? Ya? Ya Pak. Sudah masuk judulnya kan? Sudah Pak. Ya. Kan kita semalam itu sudah mulai dengan analis jalur pakai regres. Itu tinggal multi regres, lalu digabung, lalu cari dengan Sobel itu apanya? Signifikansi, ya. Dan kalau sudah paham betul caranya, ya, rumusnya, itu software Sobel juga ada itu, ya. Tinggal kita masukkan koefisien, standar deviasi, ya sudah keluar nanti, ya, sudah keluar. Pak, seandainya nanti butuh bantuan, bisa kan Pak menghubungi Bapak? Ya, kita kan 24 jam. Oh. Ya, tinggal dimasukkan nanti di apa itu, di classroom. Iya kan? Pak. Dan kalau ada pun misalnya apa namanya, ada perlu misalnya 5-3 orang, bisa juga kita tambah lagi nih apa namanya, tutorial ini bisa juga ditambah, ya. Tinggal nanti mau topik apa mau dibahas, ya. Kalau ada misalnya 10 orang, 5 orang, oh Pak, kami mau malam-malam minggu, ya, jam-jam 7 malam minggu, ya, daripada kan sudah pada ibu-ibu, ya kan, nggak perlu lagi malam-malam minggu kan begitu, kecuali yang anak muda, ya, bisa 3 jam, jam 7 sampai jam 10, kan dari rumah masing-masing, nggak ada masalah, ya, karena mungkin kalau hari biasa kan sibuk semua, ya, kerja, begini, segala macam. Bisa kita buat tambahan-tambahan. Cuma tentukan mengenai topik apa. Artinya saya pun nanti nggak mulai dari sana, mulai dari sini, kan begitu. Ya, tinggal di topik itu saja. Ya. Termasuk bagaimana membuat latar belakang ini, judulnya ini, bagaimana riset gap-nya, ya, bagaimana populasi, bagaimana sampelnya. Iya kan? Kemudian bagaimana menyusun kerangka konsepnya, ya. Nah, sehingga nanti selama 2 minggu sudah clear proposal, ya. Bulan 1 langsung maju seminar, kan begitu, ya, seminar proposal, itu loh, ya. Bulan 4 meja hijau, ya kan, langsung akhir bulan 4 wisuda lagi, ya, ya kan, tinggal diatur waktunya, ya. Artinya kan begini, ya, dialokasikan waktunya itu, ya, dialokasikan waktunya untuk mengerjakan itu. Namanya sudah kuliah, ya kan?
Jadi memang harus ada waktu lain yang dikorbankan, ya. Kalau selama ini sering ke pesta-pesta, ya agak dikurangi, kan begitu. Ya. Kemudian kalau selama ini suami sering nempel, dikurangi nempelnya, ya. Kan begitu, ya kan? Oke, ya. Bagaimana ini? Muhammad Rizky, bagaimana Pak Muhammad Rizky? Coba yang mau di ini biar jelas. Ada yang Ya Pak. pendam, jangan dipendam terus. Coba diungkapkan, coba. Di saat ini udah jelas sih Pak, sesuai dengan tadi yang Bapak informasikan mengenai misalnya penelitian itu bahwasanya kalau tidak signifikan berarti bisa diteliti apa adanya lah yang disampaikan pada saat penelitian. Itu aja sih Pak. Oke. Ya. Kemudian Pak, saya masih bingung mengenai ini Pak. Kan kita bukan harus pengaruh penelitiannya Pak. Ada bisa analisis faktor dan yang lainnya. Jadi saya mau mengangkat penelitian itu berkaitan dengan analisis faktor Pak. Oke. Jadi di situ masih agak bingung Pak. Oke, nanti kan ada kita ya, analisis faktor ya. Nanti ada juga itu analisis faktor pertemuannya. Ada Pak ya? Ya, ada. Kan, iya. kan ada itu apa namanya? RPS-nya kan ada kemarin di Classroom ada itu. Iya Pak, ada Pak. Ya. Jadi di situ juga analisis faktor. Cuman ini yang mau saya tekankan tentang analisis jalur ini dulu. Karena rata-rata kan analisis jalur ini ya, tesisnya. Karena target bulan 12 semua harus sudah punya judul, kan begitu. Ya, jadi paham betul dulu seperti apa sebenarnya. Karena ada ya, ada juga teman-teman saudara itu yang aduh payah sekali. Ya, payah sekali 5 variabel. Nah, ternyata ya seperti kita lihat kemarin kan nggak ada susahnya. Tinggal menggabung saja. Ya, olah pakai SPSS sudah selesai. Jadi itu nanti akan ada 2 persamaan, yaitu ya sudah persamaan struktural, ya. Iya, ya. Jadi nanti di apa namanya diminta oleh pimpinan di tempat kerja mana, ya tesisnya, ya dilihat, ya kan, standar, ya. Nanti dilihat cuma 1 regres, wah. Ini skripsi apa tesis kan begitu pimpinan nanti kan. Nah rata-rata pimpinan itu sekarang sudah S2 ya kan? Ya. Tuh. Ibu Hotnauli, bagaimana? Dibukalah apanya mic-nya ya. Iya Pak, lagi ada kegiatan sebenarnya saya Pak, lagi BIMTEK. Aduh. BIMTEK ya. Aduh. Tapi kan sudah ada jadwal kita. Macam mana lah Pak, DPRD ini nggak ada jadwal untuk BIMTEK, lagi di luar kota ini memang lagi Pak, lagi di Bali. Nah, dia apalah ya, diskusi dengan kawan teman-temannya ya. Diskusi. Iya Pak, ya. Cuman absennya diisi terus. Karena iya, dari, Pak. Dari Jakarta pun kan bisa diisi absen ya. Iya, siap Pak. Ya, nanti diskusi dengan teman-temannya yang rajin. Ya, siapa kira-kira yang rajin temannya bawa makan siang, sambil makan siang diskusi-diskusi kan begitu. Ya. Iya Pak, ya. Iya Pak. Yang penting tetap ada minat, ya. Oke, Santi, Ibu Santi nih. Buka mic-nya, Ibu Santi. Di mana udah? Di mana nih Ibu Santi nih? Ya Pak. Di mana? Ya Pak. Ibu Santi. Siap Pak. Ya jangan siap aja. Sudah bisa nggak? Sudah judul sudah masuk kan? Judul sudah Pak. Sudah disetujui Pak. Sudah, oke, bagus. Jadi semua saya kira sudah masuk judulnya, ya. Oke ya. Pak. Oke, ya. Oke, kalau begitu kita mulai apa namanya materi kita. Kita lihat dulu ya. Tadi materinya ya.
Oke. Jadi judulnya ini kan pengaruh evidikasi diri, kecerdasan emosional, kepemimpinan kepala sekolah, dan keterlibatan kerja terhadap kinerja guru SMK. Ya, guru SMK swasta. Ya, swasta di Medan. Jadi SMK yang di Medan ya. Melalui Organizational Citizenship Behavior atau OCD. Nah, tentu kita lihat ada 6 variabel ya. 4 eksogen, 2 variabel dependennya ya. Nah, seperti biasa tentu harus disajikan teorinya ya. Sajikan teorinya. Nah, kemudian tentu nanti dioperasionalkan lagi ya, operasionalisasinya sehingga dapat indikator ya, indikatornya. Kemudian dari indikator nanti dikembangkan butir-butir pernyataan atau pertanyaan, dan itulah yang diuji valid ya. Jadi jangan indikatornya diuji valid, butirnya ya. Karena tujuan kita kan mau melihat apakah itu butir itu dipahami atau tidak. Apakah konsisten responden itu menjawab. Kan itu. Jadi butirnya yang diuji valid ya. Jangan pula indikator. Nah, itu nanti jangan salah kaprah. Jadi mana butir-butir yang bisa nanti selanjutnya digunakan. Jadi nanti ini kan dikembangkan indikator dan butirnya ya. Kecerdasan emosional dikembangkan. Jadi sebenarnya kalau saudara konsentrasi manajemen pendidikan, tinggal angkat ini. Ya kan? Selesai udah. Atau ada cara yang lebih lebih sederhana, bisa saudara ganti salah satu variabel ini. Ya, ajukan ke Kaprodi kan begitu. Ya. Cuman periksa dulu dalam artikel-artikel yang lain. Apakah itu memang ada atau tidak, ya? Tinggal di Google untuk menunjukkan ada atau tidak. Karena nanti kan harus kita tunjukkan dalam penelitian terdahulu, ya. Nah, tuh bisa diganti, tinggal ganti salah satu. Ya, salah satu variabel bisa diganti. Yang penting periksa dulu pada penelitian orang lain atau artikel lah ya. Bisa mungkin diganti efikasi diri, bisa mungkin diganti ini ya katakanlah keadilan kerja kan bisa, keadilan organisasi. Kalau kita mau bicara tentang sumber daya manusia di sekolah. Ya. Jadi ini bisa untuk MSDM, bisa juga untuk pendidikan, manajemen pendidikan, karena bisa bicara tentang guru, ya. Jadi bagaimana memanage guru-guru, ya. Kemudian kecerdasan emosional, kepemimpinan, ya. Nah ini kita gambarkan frameworknya, ya. Dan wajib, ya, wajib ini. Nah seperti kita lihat misalnya kerangka konsep. Coba kita lihat apa kata Umar sekarang ini. Kerangka konsep penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan yang terjadi antar konsep yang satu dengan konsep lainnya yang berasal dari masalah yang diteliti. Jadi kerangka konseptual merupakan keterkaitan antara teori atau konsep yang mendukung. Ini garis bawahi ya, yang mendukung dalam penelitian dan digunakan sebagai pedoman dalam menyusun sistematis penelitian. Ya, kerangka konsep menjadi pedoman peneliti untuk menjelaskan secara sistematis teori atau konsep yang digunakan dalam penelitian. Ya, kemudian menurut Umar sekarang harus jelas ya. Kerangka konsep wajib menjelaskan hubungan antar variabel yang akan diteliti serta ada teori melandasi. Nah, kerangka konseptual perlu dinyatakan dalam bentuk diagram atau bagan. Ya, ini. Jadi jangan sampai nggak ada diagram atau bagannya, harus ada. Ya.
Oke, kita mulai. Ya. Nah, ini saya sudah ada datanya. Ya, kita akan tunjukkan datanya ya. Ya. Ini dia datanya. Ya. Ini datanya. Ini tentu sudah saya ringkas. Sudah disummarize ya. Evifikasi diri, bagaimana men-summarize? Tentu dirata-ratakan semua butir yang ada di evifikasi diri ini. Ya, jangan dijumlah ya, dirata-ratakan. Kemudian ini KE sudah saya rata-ratakan ini. KKS sudah saya rata-ratakan. Ini juga ya, rata-ratakan. OCB juga. KS juga sudah rata-rata ya. Ini semua sudah rata-rata, tinggal dimasukkan. Nih ya. Jadi ada 119 sampel ya. Nih. Jadi interveningnya kan OCB ya. Nah, ini datanya. Lalu kita sekarang buka statanya ya. Kita buka stata. Dia stata ya. Nih. Sudah lihat semua ya statanya. Tentu kita mulai dengan file ya. Namun sebelumnya harus kita siapkan dulu tadi datanya dalam bentuk file Excel ya, 97/2003 ya. Nanti kalau yang lain dia bisa nggak baca ini statanya ya. Jadi file import ya, import Excel spreadsheet seperti biasa ya. Nih. Kemudian kita browse ya. Browse, cari. Oke. Dia datanya TMC ya. Bisa dilihat ya TMC-nya ya, data yang tadi. Nih. Open. Oke ya. Nggak ada, Pak. Nggak nampak ya? Nggak ada, Pak. Kita ulangi. Tadi ini datanya ya. Ini datanya tadi yang kita masukkan ya. Oke, sudah lihat datanya. Inilah yang kita browse tadi. Ya, yang kita browse. Kita buka itunya, statanya tadi. Stata ini ya. Ya kan? Udah kelihatan ya? Udah, Pak. Kelihatan kan? Udah, Pak. Oke, browse. Kelihatan. Kemudian ini kita rapikan, import ya. Import first row as variable name. Oke. Nah, udah ada dia. Kemudian lihat di panel data. Ya, lihat ini yang di bawah. Karena ada di situ simbol daripada stata ini. Ya. Nih. Ya. Oke, ini dulu ya. Data editor untuk menyimpan ya. Data editor. Oke, ini dia datanya. Ya. Ini kita simpan karena nanti mau diolah ya. Save as. Kita buat di download saja ya. TMC
atau apa saja namanya boleh, TMC, ya, save, udah, ya, nah, kita save, kita kembali ke viewernya, ya, viewer, ini viewer. Jadi sekarang sudah ada viewer, ada data, ya. Nah, sekarang kita lakukan pengolahan, ya. Statistik, ya, statistik, kemudian ya SEM, ya. Jadi ini langsung, nggak usah digabung-gabung kalau pakai Stata, STEM, Structural Equation Modeling, lalu model building. Kita bangun model, ya. Model building and estimation. Nah, ini klik kanan, ya. Kita buka tadi, ya. Nah, ya. Ini muncul dia kan? Muncul dia lembar untuk kita menggambar-gambar, ya. Lembar untuk menggambar-gambar. Nah, lihat ini, ya. Di sini kan ada panah tebal. Ini setiap kita ganti acara, ya, setiap ganti acara di sini, ini harus diklik, ya, diklik. Nah, kemudian ini nanti untuk menggambar hubungan atau pengaruh, ya. Ini untuk melihat korelasi daripada variabel eksogen. Tentu kita sekarang menggambar dulu, ya. Nah, ini kita buat saja dulu di sini. Oke, ya. Diklik, ya. Tadi di drag tadi dari sini, ya, ke sini. Nah, kemudian eksogennya ada 4. Oke. Nih, jadi tinggal diklik-klik. Ini jadi, ya. Kemudian ini jadi, ya. Kemudian ada eksogennya, endogen. Ini cari tempat yang cocok, ya. Dan ini, ya. Cari lagi tempat yang cocok, atau biar kelihatan dia. Nah, kita buat di sini. Oke, ya. Nah, kita kan mau ganti acara. Ini kan sudah kita gambar 6. Ini diklik panah tebal. Oke, ya. Nah, sekarang kita mau tarik garisnya, ya. Garis menghubungkan. Nih. Ya. Ini. Ya. Oke. Kemudian ke sini ada juga. Oke, ya. Di sini ada. Ya kan? Oke. Di sini ada. Oke. Di sini ada. Nih. Oke. Di sini ada. Oke. Lalu dari sini ada juga ke sini. Ya. Di sini ada. Oke. Baru hubungan ini kemari ada. Oke. Ya. Jadi sudah terhubung semua. Kemudian ini sudah kita lihat ada residual. Residual dari persamaan pertama. Ini residual persamaan kedua, E-nya. Nah, sekarang ini kan jelek ini, ya. Nggak rapi. Nah, kita rapikan dulu. Biar jangan sakit mata, ya. Nah, coba dulu ini.
Nah, lihat ini ada apa namanya? Ujung-ujungnya ini dilihat. Ujungnya. Ya. Sulit ini. Diklik dulu paling, aktifkan. Oke. Dah, ya. Oke, udah ya, udah rapi ya. Oke, ini lagi. Kita lihat. Oke, ya. Sel. Bisa juga dengan itu. Ya. Ya. Nggak ada, Pak. Ada yang bulat-bulat di ujungnya. Ya. Nah, itu dipindah, ya. Kemudian begitulah cara merapikan nanti ya. Klik dia. Nah, ada ujung-ujungnya ini. Tarik sini. Nah, ini. Ya. Nah, itu dia ya. Jadi sudah bisa nanti dirapikan. Karena kalau saya rapikan nanti semua ini lama, ya. Waktunya. Oke, Pak. Oke, sudah jam 6. Kita istirahat dulu ya. Sholat, yang mau sholat dulu 10 menit ya. Pas jam 6 Ya, ini. Pak. Oke ya, 10 menit ya. Kita istirahat. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, Pak. Oh, Pak Batara udah tinggalkannya. Yang tujuan dari aku mungkin tugas. Jadi, kenapa? Lewat orang ini. Aku tahu juga selesai dua tentang jalan berikut tadi. Sempat ambil uang di EMI. Tiba-tiba termasuk apa? Di mana di kantor? Ini ada apa nih? Udah jadi berangkat yang kayak apa itu? Untuk isi saya itu ya kan sudah lagi. Itu udah berangkat terus kenapa? Kenapa? Anda tugas ini pula punya. Mau kemana? Ke Jogja. Ini ke Jogja lah. Dia pribadi. Di Jogja itu ya. Tapi kemarin ini aku udah apa tuh dan yang Pak Puyon yang dari saya, ambil berkas kita, yang berangkat ke sana berangkat ke sana. Udah telepon dulu dia gitu. Konfirmasilah dulu gimana kalau enggak itu kan bisa diganti orangnya harus bapak yang ke sana. Tapi kalau yang supir tadi kan bisa diganti. Apa lagi Pak Yona? Ini udah tahu dia. Oh yang mengungkap itu ya? Iya Pak. Memang yang bisa diganti harus bapak harus tinggi ya. Apa ya? Dia tunggu sebentar ya. Polisi aku. Udah kelar. Udah surat tugas juga. Mana ini pikirku kan? Udah oke dengan si Pak Yono udah oke dia. Siapa kawan? Tanya lagi. Sama kawan dia kan? Sama kawan juga. Itu dia. Bangun sempat kawan cewek sini. Anak tidak pulang itu kan? Tiket dia mau ke Jogja. Belum lah kan di sini apa lah? Tidak sini pembukaan. Ya mantap. Registrasi kalau hari ini kena berangkat. Hotel aku masuk kemarin. Iya lah. Registrasi jam 1. Pagi aja lah Sini pagi. Kita udah hubung sini aku bukan di sini. Gunawan. Pagi sini ada jam 9 lah. Tinggal apa aja nanti kita masukkan aja ini.
Revisi dulu, revisi lah, nanti tugas revisi baru bisa dilakukan. Transit Jakarta. Jakarta. Yang ada beda jobnya. Berapa hari? Dari Jumat. Jumat guys itu banyak jadwalnya. Konfirmasi kan ada situ di mendengar bahwa konfirmasi hadir. Konfirmasi dari konfirmasi hadir. Di hotel mana? Itu dulu. Yang pasti bukan DLP. Kamu ada di situ itu. Kenapa? Cok, udah hari apa aja Pak? Kan dia nanti hari Sabtu mesti nggak di kantor. Dia betul aku tidak dulu ya masukin aja dari Sabtu biar aku minta. Jadi kan minta orang itu juga. Sampai segi uang untuk sampai berapa? Berarti kami dapat dari jutaan, kasih jarak kita. Ini nanti itu katanya bagaimana? Nanti kita kalau uang kita tinggal daripada uang ke Jogja. Ya kita apa? Aku nggak tahu. Kita itu, sama itu yang berkirakan tadi. Ini setting apa mana ya? Jalan-jalan, jalan-jalan. Setting apa? Jika marah pun setting kita minggu. Belum siapa surat tugas 3 hari. Kan si Jul katanya 1 hari misalnya juga. Saya tahu nggak sih ya si itu nyebrang tuh, ini sama dia. Hotel Grand Asia. Hotel Asia. Di Jogja. Dan jalan kita yuk. Ya, dia dong dari spring dia. Ya tidak. Tapi itu banyak kali sekarang wisata-wisata Jogja itu. Dulu banyak. Dari kita itu dia dulu. Banyak sejarah-sejarah. Baru banyak aja pertama. Kebun kopinya. Lu juga kan kau bengkel-bengkel. Jadi besok macam mana yang beli bubur? Kan bisa dibangun pagi. Lonceng kan maknya di bubur Sultan. Dan udah ada dia di situ juga. Pagi itu, pagi jam 7:30 tuh. Nggak tahu sih, apakah mesti harus ke ini? Tidak masih hari. Kan ada. Belakangnya ya. Belakangan apa tahu itu depan Miaca itu. Nah, oh iya. Tadi kata buka jembatan aja. Nah itu aja. Apa lama petani? Jadi kalau makan siap di sini kan pagi. Dulu mula-mula dinas luar. Enggak. Kamu. Kasih kepada ya Allah, lima padan. Siapa dengerin kucing? Apa? Entah, ando apa siapa dia? Ando siung, ando siung. Di kabur-kabur itu. Ini yang ini ketika bisa masuk ke situ. Bajunya dalam dendam juga lah. Bajunya nggak ada. Enggak, cuma gitu. Gata-gata dari kumpulan. Ciumnya yang nggak ada. Yang di kencing yang gitu. Nanti udah sama bapaknya kok kencing gitu. Dia pula jadi nanda. Pertama kali pesawat, oh macam kalau ternyata. Mama Rupiah pas dari kantor rupanya.
Iyalah. Kami yang kedua itu kan ke Solo itu kan sudah Nama saya panas, udah kali. Belum lah. Nggak ternyata aku ini yang kejadian ini sambungan yang trainer hari itu bukan? Mama berarti apa? Nama itu pas dinas. Iya. Tapi dia jadi Kak Bodyguard. Sebenarnya nanti dia setiap unit jadi jangan banyak potentengan. Kalau dia jadi ya malu kan bang. Ini itu kita cari ikan gitu. Jadi mau mengikat ya. Ada orang sampai penting. Kita nggak perlu macam mana dia mengikat. Bisa. Itu pertama kali ke Jakarta. Satu hal ya, kalau sengaja ya, pakai uang sendiri. Kerjaan pertama kali saya ini. Tahun berapa nih? Ingat sih. Teruslah terus bisa grogi terus menarik lagi benar itu mana ini lagi kan udahlah anak ini udah lagi masuk yuk itu dikali jadi kopi apa dia dia kalau juga nanti pentingnya apa yang apanya ngaku ya pentingnya kita tahu apa yang penting dia mak mana yang maknya tua kan jam 4 kalau pada apa rupanya si Rani bikin gitu makanya bikin kamar mandi apa bisa tiket kamarnya gara-gara kayak gitulah kaki sakit mau jalan cepat-cepat nggak bisa kencing nggak bisa lagi dia baca cecer lagi gantung mesti gitu ya tapi dia dipotong sementara dia terus bayar kopi sana harus kan pakai ke sana seminggu suruh pulang balik karena kan sampai dia Gak keluar ya? itu nah Oke, kita mulai lagi ya. Coba masuk lagi. Kita mulai lagi ya. Oke. Jadi ya. Nah, sekarang kita tarik yang lengkung-lengkungnya ya. Ini. Tarik. Korelasinya. Tarik. Ya. Tarik. Ya. Kemudian ini semuanya ya. Ini. Kemudian ini. J. Ya. Oke. Ya. Ini sudah kita tarik. Coba ini dulu. Ini rapikan sedikit ya. Coba kita rapikan.
harganya kita buat 500.000 satu malam ya. Ini ya, rapikan dulu sedikit. Oke. Ini sudah, ini tadi korelasinya ya. Jadi kalau di SPSS ini ya, nggak nampak kalau di SPSS. Nah, sekarang kita masukkan variabel-variabelnya ya. Ini variabel pertama, coba kita lihat tadi apa ini. Ya, coba kita lihat apa namanya, ED ya, ED, KE, KKS. ED, Tapi mau bilang sesuai harga hotel di sini. ED ya. Enggak mau juga, salah. Oke, ya. Klik dulu aja, coba. ED ya, ED. Oke, masuk ya. Ini tarik di sini. KE ya. Ya, KE. Oh. Oke. Masuk. Nasi goreng boleh. Ini KKS ya. Oke. Masuk. Ya. Klik 2 lagi. KK ya. Masuk. Ya. Variabel antaranya OCB ya. Oke, masuk. Kemudian ini kinerja ya. Kinerja sumber daya. Ya. Kita lihat ini sekarang variabel sudah masuk semua ya. Kita sudah masuk semua variabel. Nah, sekarang kita akan mencari bagaimana pengaruh ya antar variabel ini. Maka kita masuk ke estimasi. Ini atau kita ginikan dulu ya. Estimasi ya. Estimate ya, estimate. Coba lihat. Ini kita gunakan yang robust ya. Karena data kita kan tidak normal. Maka kita robust dulu. Robust. Ya, masuk default standar ya. Ini. Ya, kemudian masuk kita ke reporting, mau dilaporkan. Reporting, masuk ke report p-value, test statistic, and confidence interval. Karena ini sudah bertanda ini, nggak usah diklik lagi. Ya, nggak usah diklik lagi. Nah, sekarang kita langsung kita oke-kan. Karena tadi perintah untuk melihat p-value, test statistik, kemudian juga pengaruh sudah ada. Ini langsung kita oke-kan. Ya, kita oke-kan. Nah, ya. Nah, kita lihat hasilnya di viewer. Viewer ya, nih. Nah, ini dia ya. Hasilnya. Bisa dilihat ya hasilnya kan? Ya. Nih. Ya, ini hasilnya. Nah, kemudian di panel data juga ada gambarnya. Ini. Ah, ya. Ini kan? Ya. Jadi pengaruh ED ke OCB 0,45 ya. Pengaruh KE ke OCB koefisiennya 0,27. Ya. Residual persamaan pertama E
0,39. Residual persamaan kedua ya 0,4. Kemudian ini yang 0,11 adalah konstanta persamaan pertama. Mana persamaan pertama? Tentu ED, KE, KS, KK terhadap OCB. Kan itu persamaan pertamanya atau model pertama. Nah, kemudian persamaan kedua tentu ED, KE, KKS, KK, OCB terhadap KS. Residualnya ini E2 ya. Ini. Nah, kemudian ini ada 5,2, ada 2,1. 2,1 adalah varians dari sebaran data ED. Ya. Kemudian rata-rata dari sebaran data ED itu 5,2. Ya, sebaran datanya tadi kan ada datanya yang di kolom tadi kan. Nah, kemudian ini KE rata-rata sebaran datanya itu 5,1. Ya. Ini variansnya 2,3. Ini 5, 2,1. Ya, ini. Nah, kemudian covariance. Ya. Covariance ED ke KE itu 0,92. Covariance ya. Covariance maksudnya adalah hubungan expected nilai harapan ED dengan nilai harapan KE. Kemarin kan sudah kita bicarakan, ya. Apa itu covariance, ya? Beda covariance, beda dengan korelasi. Ini covariance ini 1,4 KKS ke KE, ya. Atau boleh sebaliknya, KE ke KKS. Covariance KK ke KKS itu 1,3. Ini covariance KK terhadap KE 1,2. Ini covariance KKS terhadap ED 1,2 ini ya. Nah, kemudian covariance KK ini terhadap ED 1. Jadi semua sudah terhitung covariance-nya ya. Nah, untuk apa ini covariance? Nanti akan kita lihat ya, covariance ini untuk apa? Ini untuk apa? Kita ingin mencari, nanti kita harus cari ini berapa korelasinya ya. Ini berapa korelasinya? Ini nanti berapa korelasinya? Apakah di bawah 0,9 atau di atas? Ya, yang kita harapkan tadi dia harus di bawah 0,9. Nah, sekarang kita lihat, kita kembali ke viewer. Nah, ini dia ya. Nah, sekarang kita bagaimana membacanya? Ya. Ini number of observation 119 ya. Coba kita lihat struktural. Koefisien pengaruh ED ke OCB 0,44 atau 0,45 ya, dibulatkan ya kan. Kita pakai 2 desimal lah ya. 2 desimal. Jadi 0,45. Koefisien pengaruh KE ke OCB atau estimasi koefisien pengaruh KE ke OCB 0,27. Ya. KE ke OCB kan 0,27. Coba kita lihat di gambar. Apakah KE ke OCB 0,27? KE ke OCB ini 0,27 ya. Ya kan? Pas. Ini tadi ED ke OCB 0,45. Oke. Kita kembali ke tabel tadi. KKS ke OCB minus 0,04 minus ya. Berarti ini hubungan terbalik. Kemudian KK ke OCB koefisiennya 0,29. Konstanta 0,11 ya, konstanta. Ini persamaan pertama. Ya. Konstantanya 0,11. Coba kita lihat di gambar. Ini ya, 0,11. Ya kan? 0,11. Nah, kemudian kembali kita ke viewer. Nah, ini standar error. Standar error atau standar deviasi pengaruh ED ke OCB 0,05 kita bulatkan. Z hitung 9,03.
Ya. Dengan signifikansi 95%, berarti batas kritisnya adalah 1,96. Kalau di atas, jet hitung di atas 1,96 itu berarti signifikan. Ya. Kemudian kita lihat lagi probabilitasnya. Probabilitas daripada jet hitung. Ya, 0,00 ini berarti lebih kecil dari 0,05, signifikan. Ya. Nah, derajat kepercayaan itu berada di antara 0,35 sampai 0,54. Berarti ED ke OCB itu signifikan. KE ke OCB ya itu 0,27. Nah, standar errornya 0,05. Nah, sekarang pertanyaan, untuk apa ini standar error? Ya. Jadi seperti kemarin, ini menunjukkan sebaran ke samping ke kiri, ya kan? Nah, semakin kecil standar error, itu berarti ya prediksi daripada pengaruh itu atau prediksi daripada pengaruh kausal itu, hubungan kausal itu semakin baik. Ya. Nah, diharapkan ini sebenarnya standar error ini 0. Itu berarti dia pas. Tapi itu hampir tidak pernah terjadi. Ya. Karena akan selalu ada residual, kan begitu. Jadi kalau kita lihat daripada ini, yang 4 ini, maka yang paling baik prediksinya adalah pengaruh ED ke OCB. Ini kita lihat, ya. Nah, jadi begitu kita lihat juga pengaruh KE ke OCB ini 0,27 koefisiennya, standar error 0,05, jet hitung 5,33, di atas 1,96 signifikan. Probabilitas jet hitung ya atau probabilitas nilai mutlak jet hitung, ini ada 2 nilai mutlak. Maksudnya di sini tidak ada negatif sama positif, ya. Semua positif, tidak ada negatif. Signifikan, ya. KKS ke OCB minus, kita lihat minus 0,0565. Berarti ini lebih kecil dari minus 196, minusnya. Ya, ini. Kemudian kita lihat lagi probabilitasnya di atas 0,5 berarti tidak signifikan. Ya. Nah, kemudian KK ke OCB ini 5,81 signifikan. Berarti yang tidak signifikan hanya KKS. Ini, ya. Yang 3-nya kita lihat signifikan. Nah, kemudian hubungan struktural atau model yang kedua, persamaan yang kedua. Tadi ada tentunya 5, ya, 5 tadi. Jadinya eksogennya OCB terhadap KS, kita lihat 0,44, signifikan, ya. Kemudian ED ke KS, kita lihat terbalik tapi signifikan, ya. KE ke KS, signifikan, ya. KKS ke KS, kinerja, ya. Ini 1,31, 0,1, tidak signifikan. KK ke KS signifikan. Ya, jadi kita lihat yang tidak signifikan hanya KKS terhadap KS. Tuh, ya, membaca ini kan. Ya, membaca output ini. Nah, kemudian ini rata-rata. Min, rata-rata ED 5,22. Standar deviasi artinya apa namanya? Ke kiri ke samping, ya, ke kiri ke samping. Rata-rata kan dari tengah daripada sebaran-sebaran data. Min KE ini 5, min KKS ini ya. Nih. Kemudian coba kita lihat. Varian E OCB, maksudnya varian daripada error tadi. Varian error. Errornya tadi kan ini. Ya, coba kita lihat errornya tadi. Errornya kan ini.
Jadi variannya ini maksudnya. Karena ini pun berupa sebaran. Ya, sebaran data observasi. Ya. Nah, varian EKS 0,39. Berarti lebih tinggi varian KS. Ya, nih. Kemudian standar deviasinya juga lebih tinggi nih. 0,51. Ya. Nah, kemudian varian ED. ED tadi 2,6. Ya, coba kita lihat. 2,07 ya. 2,07 kalau dibulatkan ya. Varian ED. Coba kita lihat di gambar varian ED. Varian ED. Ya. 2,1. Kita lihat nih. Dia 1 desimal ya. Varian ED 2,067. Kalau 1 desimal, ini sudah di atas 5 berarti 2,1. Ya kan? Varian KE 2,3. Kita lihat varian KE. Mana KE? Coba kita lihat. KE 2,3 ya, ini dia. Rata-ratanya tadi ini 5,2. Nah, bisa langsung diperiksa ya. Nah, kemudian ini varian ya, varian sudah. Kemudian ini tadi kovarian. Kovarian ED KKE 0,92. Kovarian ED KKE. Coba kita lihat gambar 0,9. Ya. Kovarian ED KE. EDKE 0,92 ya. 2 desimal. 0,92. Nah, kemudian bisa kita lihat lagi ya. Kovarian EDKKS 1,18. Jadi ada 6 kovarian kan? Kalau dihubungkan tadi ada 6 yang melengkung. ED 1 poin ya. Nih. Kovarian KE ke KKS 1,4, kovarian KE ke KK 1,2, ya. Kovarian KKS ke KK 1,3. Ya, ini kan sudah kelihatan semua. Dapat kovarian, dapat varian. Sekarang kita lihat dulu korelasinya sebenarnya bagaimana, ya. Kita yang mau lihat korelasi. Coba ya. Ini. Nah, ini. Ya, tadi di sini kita kerjakan. Jadi harus dicari korelasinya. Tadi sudah ya. Sudah ini. Sudah. Nah, ini tadi ya. Tadi. Ini tadi gambarnya. Ya. Tabel XT, ini variannya ya. Ini variannya tadi kita pindahkan. Ini tadi kovariannya ya. Kovarian. Nah, apa yang mau kita lihat bahwa korelasi itu adalah kovarian XY per varian X kali varian Y. Ya. Jadi korelasi EDKE kovarian EDKE, coba kita lihat mana kovariannya tadi. Kovarian ED 0,92. Ini dia. Ya, bisa kita lihat di apanya tadi? Di output. Nah, sekarang varian ED. Ya, varian ED. Varian ED. Ini 2,1. Ya. Varian ED. Varian KE 2,3. Mana dia? Nih, 2,3. Ya kan? Sudah disajikan semua tadi. Berarti korelasi ED ke KE itu 0,92 per. Jadi varian ini kali varian ini 2,1 kali 2,3, 0,19.
Ya, berarti lebih kecil dari 0,9. Jadi kedua variabel eksogen ini memiliki validitas diskriminan yang baik. Artinya mereka itu berbeda, ya, berbeda. Atau dengan kata lain bisa dipisahkan, ya, bisa dipisahkan. Karena korelasinya di bawah 0,9. Demikian juga dengan kelima lainnya, ya. Ini kita lihat kelima lainnya. Jadi semuanya dia di bawah 0,9. Ya. Artinya keempat variabel eksogen tadi bisa berpisah satu sama lain. Ya, bisa berpisah. Artinya mereka itu terdiskriminasi satu sama lain. Ya. Jadi model di atas memiliki validitas diskriminan yang baik. Seluruhnya memiliki korelasi bivariat di bawah 0,9. Ya. Nah, ini tadi kita lihat. Jadi itu harus diperiksa, ya. Nah, kalau di di SPSS itu nggak kelihatan, ya kan? Kita harus korelasikan secara terpisah antara variabel-variabel eksogen ini, ya. Harus kita korelasikan secara bivariat di luar, diperiksa. Tapi kalau kita dengan dengan stata itu kelihatan, ya, kelihatan. Nah, itu tadi outputnya ini, ya. Kemudian kita lihat output ini struktural. Habis. S, ya. Oke, ya. Jadi ini tadi estimasi sudah kita lihat angka-angka yang di sini, ya. Sudah tadi. Nah, sekarang kita mau melihat, ya, ini, coba, kita mau melihat apakah model ini fit atau tidak. Ya, kita lihat dulu sebelum kita lihat pengaruh-pengaruhnya, koefisiennya, ya. Fit atau tidak? Bagaimana menunjukkan fit atau tidak, ya? Maka di sini ada yang namanya nanti tabel global fit. Jadi dia ada cut off-nya. C-square itu harus di atas 0, di atas 0. RMCA itu harus lebih kecil dari 0,08. P close itu harus di atas 0,05, ya. Ini makin kecil ini, ya. Ada ini 9, ya, 9 parameter ini. Nah, coba kita lihat dulu bagaimana kita memeriksa apakah fit atau tidak daripada model itu tadi, ya. Ini pertama global fit, ya, global. Ini coba kita ya. Kita lihat dulu, kita masuk ke statistik. Ya. Masuk ke global. Ini. Model summarize.
global fit ya. Model. Kelihatan ini. Dia global fit. Global fit. Global fit. Global. Ya. Global fit estimation. Statistik. Klasikal non parametrik global fit ya. Statistik. Global fit ya, summarize. Oh loh, salah masuk ya. Oke. Mesin. Estimate. Goodness of it. Global. Estimate. Testing. Global fit. Estimation. Global fit. Ini. Ya, ini. Global fit estimation. Overall global
Testing. Oke. Masih ya. Kelihatan ya global fit-nya. Global fit estimation. Global. Oke, kita apa aja dulu, ya. Kita cari aja dulu apanya dulu. Direct-nya. Ya, direct, indirect. Decomposition, ya. Report. Oke. Ini dia, ya. Nanti kita periksa apanya. Coba kita lihat ini outputnya, direct and indirect. Nih, ya. Ini tadi strukturalnya. Coba kita lihat. Direct effect. Tentu direct effect sama tadi, ya, sama dengan estimasi. Ya. Nah, ini yang mau kita lihat indirect-nya. Coba kita lihat. Di sini langsung indirect effect ED KS melalui OCB. Ya. ED ke KS melalui OCB 0,20 lah ya, 0,20. Jet hitung 4,23 ya. 4,23 jet hitung. Probabilitas jet hitung ini berarti signifikan. Ya kan? Signifikan. Ini berarti OCB adalah mediator ED terhadap KS karena signifikan ini. Ya, signifikan. Jadi tidak perlu diuji Sobel. Ya, tidak perlu diuji Sobel. Nah, kemudian pengaruh tidak langsung KE terhadap KS melalui OCB ya 0,12. Jet hitung 3,56. Signifikan. Ya. Berarti OCB merupakan mediator pengaruh KE ke KS. Ya, ini. Nah, kemudian pengaruh tidak langsung KKS terhadap KS melalui OCB minus. Tidak signifikan. Berarti OCB bukan mediator KKS terhadap KS. Nah, kemudian KK ya. Nah, pengaruh tidak langsung KK terhadap KS melalui OCB
ya, Z-nya 3,69, signifikan. Berarti OCB mediator KK terhadap KS. Ya, ini kan udah kelihatan ya. Ini. Nah, ini total efek sama dengan pengaruh langsung tadi. Ya. Jadi di sini yang penting kita lihat adalah signifikansi daripada pengaruh tidak langsung itu sudah langsung diperoleh. Tidak usah melalui seperti kemarin dengan Sobel test langsung. Ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Estimate, ya. Nah, ini tadi rupanya ya. Coba. Goodness of it, overall, goodness of it. Nah, ini tadi GOF-nya ya. GOF-nya tadi. Coba kita lihat GOF ini. Ya, ini dia ya. Model sudah saturated. Ini C2 ini tadi sudah kita lihat ya. GOF tadi. Ini. Estimate. Goodness of it. Equation level ya. Oke. Oke. Ya, ini. Ini maksudnya apa? Kita lihat ini kan R square. Ya, R square ini kan koefisien determinan. Koefisien determinan OCB persamaan pertama adalah 0,78. Ini. Ya, koefisien determinan. Koefisien determinan persamaan kedua KS adalah 0,84. Ya. Ini. Nah, kemudian kita lihat ya, kalau secara keseluruhan overall ini artinya secara serempak seluruh variabel itu terhadap KS sebagai dependen, maka koefisien determinannya ada 0,91. Ya. Jadi di sini tidak hanya per masing-masing persamaan ditunjukkan koefisien determinan atau R square, tapi ya secara serempak itu juga ditunjukkan. Ya, ini. Ya, koefisien determinan. Jadi itu nanti kemudian kita lihat kita coba cari standardize daripada koefisien-koefisien itu ya. Kita lihat estimate direct and indirect. Nih. Kemudian kita cari yang standardize-nya ya. Ini dia. Report standardize. Ya. Ini. Udah ya, kita oke. Ini tetap Edu. Oke. Kita lihat hasilnya. Nah, ini dia.
standardized. Direct. Nah, ini dia standardized coefficient ya. Jadi ini yang dimasukkan kalau diminta standardized. ED ke OCB ini standardized-nya ya. Kemudian yang indirect, ini dia ya. Standardized coefficient ini. Ya. Karena sering yang diminta itu adalah angka standardized, bukan estimasi yang sudah distandarkan. Ini struktural, ya. KS, indirect ED, KS melalui OCB. KE ke KS melalui OCB. Ini dia yang angka standardized, ya. Ini yang langsung. Ini ada ya, standardized-nya. Jadi sudah kita lihat sekarang. Nah, kemudian coba kita lihat testing. Apakah perlu modifikasi atau tidak? Ya, testing PLS modification index, ya. Ada. Kita lihat, ya. Nah, ini. Ya. Jadi dia katakan no modification indices to report all modification index value less than ya 3.84. Berarti tidak perlu dimodifikasi, ya. Model itu sudah pas tidak perlu dimodifikasi. Model yang mana tadi? Ya model yang ini. Nah, ya. Nah, jadi sudah kita peroleh semuanya, ya. Oke, sekarang coba dibuka apanya? Apa namanya? Mic sama videonya, ya. Coba kita bicara sekarang. Dibuka mic-nya. Oke. Oke, silakan. Muhammad Kadri, bagaimana Muhammad Kadri? Wah, mana ini Muhammad Kadri? Halo Pak, ini Pak kamera nggak bisa kebuka nih Pak. Oh, kok fotonya aja ini nampak ini? Iya, nggak bisa. Oh, lagi apa juga di situ, buka? Nggak bisa nih Pak. Buka ini juga Pak. Nggak bisa dibuka? Nggak bisa Pak. Belum. Jaringannya. Oke, Sonia, bagaimana Sonia? Sudah bisa? Tadi? Mana Sonianya aku bilang? Sudah, Pak. Sudah bisa ya? Sudah, Pak. Ya, jadi kalau kita lihat informasi yang disajikan oleh Stata untuk analisis jalur ya lebih lengkap ya kan daripada SPSS kemarin. Ya, karena dia korelasi antara variabel eksogen langsung bisa diperoleh, ya, kovarian bagi dengan varian tadi. Kemudian signifikansi pengaruh tidak langsung baik koefisien dan signifikansinya langsung bisa kita lihat, ya. Tak usah diuji Sobel. Kemudian apakah fit dia atau tidak, sudah ada parameter-parameter cut-off-nya. Langsung kita lihat. Nah, itu dia, ya. Kemudian angka standardized-nya juga ada. Jadi artinya dengan Stata juga bisa tesisnya, ya kan? Ya kan? Malah lebih lengkap dengan Stata. Kalau untuk analisis jalur, kalau kita menggunakan analisis jalur, kalau kita bandingkan tadi dengan SPSS, output dari Stata itu ya lebih lengkap. Ya, lebih lengkap langsung. Jadi tidak perlu kita gabung-gabung multi
regres, ya. Kemudian korelasi antara variabel eksogen juga bisa langsung kita lihat. Jadi mau berapapun variabelnya, ya, mau berapapun variabelnya ya bisa, ya. Tinggal langsung kita input saja, nanti dia akan keluar. Kita tinggal baca, ya. Jadi semua output daripada Stata tadi adalah hasil hasil penelitian, ya. Itulah hasil penelitian di bab berapa itu? Bab 5, ya. Bab 5 kan hasil. Nanti itu kita bahas ya di bab 6. Ya. Jadi dengan keluarnya tadi semua output tadi ya bab hasil sudah selesai, tinggal kita menjelaskan output. Ingat ya, menjelaskan. Jadi jangan dikomen kalau masih di hasil. Komen nanti dimasukkan di pembahasan. Jadi jangan terpancing untuk membahas di bab hasil. Cukup nanti diterangkan itu semua output daripada software itu saja, outputnya. Ya. Nah, itu dia di hasil. Karena terkadang kita itu terpancing untuk memberikan komentar-komentar kita di hasil. Sehingga di pembahasan jadi kosong. Ya. Jadi tadi dengan apa itu kita lihat bahwa dengan Stata kan lebih lengkap. Ya, lebih lengkap. Jadi kemudian nanti data panel bisa juga kita bandingkan antara EFUSE dengan Statanya. Ya. Kalau mau meriksa, kalau mau kita periksa yang SPSS, bisa dengan Stata juga kita periksa apakah sama outputnya atau tidak. Kalau tidak sama berarti ada yang kurang benar. Jadi bisa kita pastikan apakah output itu memang sudah benar atau masih salah, ya. Jadi kita pakai 2 software. Jadi untuk itu makanya kita gunakan 3-3. Ya, kita gunakan 3-3 SPSS, Stata dan EFUSE-nya. Jadi EFUSE itu nanti akan lebih banyak berguna di data-data sekunder keuangan. Ya, EFUSE. Untuk pemilihan model. Ya, karena di SPSS kita tidak bisa memilih model, ya. Karena nanti itu kan kalau data-data time series gabung dengan protection, maka ada pengaruh-pengaruh individual, ya. Dan itu harus diperhitungkan untuk memilih model. Tidak bisa langsung saja seolah-olah semuanya cross section, digabung-gabung saja cross section dengan time series. Ya kan, sering kita lihat begitu kan? Ya. Misalnya katakanlah di kursi S1 ya digabungnya aja semua. Ya. Kemudian lalu dia cari bulan-bulan biar di atas 30. Nah, itu artinya bahwa modelnya kurang pas, ya. Tapi kalau untuk S1 ya bisa lah, ya. Tapi kalau untuk magister tentu ya jangan seperti itulah, ya. Cari yang paling cocok. Jadi nanti tergantung mau pakai mana, ya. Kalau apa namanya? Kalau yang konsentrasi, pemasaran, MSDM, pendidikan, pariwisata, ya boleh dipilih apakah pakai SPSS atau Stata. Ataukah nanti pakai LISREL. Ya. Kalau yang keuangan nanti apakah pakai EFUSE atau Stata. Tapi bisa digunakan dulu dua-dua untuk mengecek output daripada EFUSE-nya. Ya, karena di Stata juga kan ada kemarin data panel juga bisa dia. Ya, bisa di cross check apakah ini output sudah cocok atau bagaimana. Ya. Cuman kemarin kita belum sempat menggunakan Stata untuk data panel keuangan, ya. Jadi kita harap semuanya sudah masuk judul.
Jadi tidak perlu lagi ragu-ragu mau masang 5 variabel, 6 variabel, 7 variabel, nggak masalah. Ya, tinggal input datanya, kemudian model konseptualnya. Tuh. Oke, silakan ada yang ingin berbicara, silakan. Ya, kan nggak enak saya aja yang bicara. Coba dulu, ya. Cara apa? Oke, Ibu Mareta, bagaimana Ibu Mareta? Coba. Hah? Sudah bisa kan? Dengan analisis jalur ya? Ya. Ami, Ibu Ami Sundari, bagaimana? Masih ada orangnya? Neni Supriyani? Neni Supriyani? Kan manajemen pendidikan, ya. Kebetulan tadi itu kan judul mengenai manajemen pendidikan, judul kita kan? Iya, Pak. Aja, langsung itu aja angkat. Jadi apa namanya, tesis selesai ya kan? Ganti, ganti satu variabelnya, ganti satu variabel, boleh. Ya sudah, jadi sudah tesisnya kan? Tinggal sudah kan? Ya, Wah, ya kan? Sudah. Itu dan itu juga dekat-dekat dengan MSDM. MSDM pakai seperti itu juga bisa karena bicara tentang ya orangnya kan, personelnya. Ya. Iya, Pak. Oke. Pak Mangara, bagaimana ini Pak Mangara? Ada sibuk saya lihat belakangan ini. Nggak kelihatan. Bagaimana? Hah? Masih sulit mengikutinya, Pak. Kayaknya sulit karena sempat tertinggal, Pak. Itu makanya dibaca-baca itu materi, ya. Makanya hari sebelum kita bertemu ini, makanya saya usahakan saya posting dengan dibaca-baca dulu, ya kan? Karena pengalaman kita pun belajar seperti itu kan, sama aja ya. Kita baca-baca dulu, baru masuk tatap mukanya, ya. Cuman izin Pak, ya, Pak. Kemarin saya setelah kirim kemarin Pak ujian itu ke email Bapak, tapi nggak ada Bapak balas. Oh, ujian? Oh, akan iya. Semua. Saya belum saya japri juga Bapak, nggak ada dibalas Bapak. Masa? Iya Pak. Kosong ini nggak ada. Sudah ada Pak, saya japri ke Bapak kemarin. Datang kawan-kawan begitu keluar nilai itu, saya yang ngirim tugas saya lihat, terus saya jatuh apa Pak, saya kirim melalui email, saya kirim saya Pak, bukan ke Google Classroom, saya bilang. Tapi nanti kan itu belum sempat saya belum sempat saya lihat semua, ya. Itu makanya kemarin karena permintaan kemarin kan mau jawabnya dikasih dulu, makanya terus saya kerjakan dulu jawabnya, baru saya saya posting dengan melihat jawaban. Saya kira kan semua sudah tahu ya masing-masing apakah benar semua atau tidak, ya kan? Nanti itu saya periksa lagi, karena kalau di email sama di Classroom itu biasanya nggak hilang, ya nggak hilang. Cuman kan yang yang mendesak-desak dulu kita kerjakan maksudnya. Karena harapan saya itu tadi judulnya cepat masuk, kemudian judul tesisnya itu yang standar magister, kan begitu, ya. Jangan lagi dipakai
kalau bisa standar skripsi. Itu loh ya. Kan biar nampak magisternya. Jangan cuma kartu namanya MM nanti, penelitiannya SE ya kan. Ya kan harus luar dalam itu ya sama lah ya. Nah, jadi karena kemarin begini terdengar juga ke telinga saya, wah kok sulit kali itu 5 variabel sulit, ya kan? Sulit kali 5 variabel kan ternyata sudah ditunjukkan ya kalau untuk standar magister yang begini nggak begitu sulit ya. Yang sulit itu kalau sudah dipecah lagi dia ya. Jadi masing indikator butir itu masing-masing dikaji. Itu kan untuk S3 ya. Nanti tambah S2 sambung S3. Nah, kalau yang apa itu tadi, kalau yang per variabel dia dihubungkan ya seperti tadi, ya kan? Selesai udah. Atau dengan regres juga kemarin kan regres tinggal digabung 2 persamaan itu. Cuman kalau SPSS kita pakai uji Sobel. Kalau tidak mau repot-repot hitung-hitung, softwarenya ada. Ya, nanti Google aja, Googlekan aja apa uji signifikansi intervening. Atau ini aja langsung nama orangnya, softwarenya ya. Google nanti Daniel Sopar. Google ketikkan Daniel Sopar, dia akan keluar itu. Ya. Jadi tinggal kita masukkan koefisien dan standar deviasi yang mau dilihat hubungan tidak langsungnya. Nanti akan keluar berapa dia hitung. Tinggal kita bandingkan apakah di atas atau di bawah 1.96. Kalau di atas, berarti signifikan. Intervening itu merupakan mediator. Ya, mediator ya. Jangan salah, jangan disebut moderator. Beda nanti moderator. Kalau dia moderator seperti kita kemarin, nggak ada hubungan dia dengan eksogen. Dia tersendiri mempengaruhi hubungan yang ada itu. Ya, tersendiri dia. Itu yang disebut dengan moderator. Ya, jadi kalau seperti tadi, mediator. Oke, ya ini Siti Morina bagaimana? Siti Morina sudah mantap? Masih ada orangnya, Siti Morina? Mana? Gimana? Sudah mantap jalurnya? Anis jalur? Sudah? Sudah kan? Apa mic-nya dibuka, mic-nya? Mic-nya? Oh iya. Pak. Ya, ada masih masalah? Sudah mantap kan? Belum. Ya. Kan tinggal Mantap kali, Pak. input data udah jadi tesis kan? Ya kan? Tadi kan udah jadi tesis. Hasil kan sudah ada. Ya. Jadi output software itu semua itu hasil. Nah, mungkin bab 5 ya, bab 5. Bab 4 hasil. Nanti semua itu jelaskan ya. Itu nanti udah banyak itu ya. Itulah hasil ya. Kemudian mau di komen-komen masuk bab pembahasan. Mau dikait-kaitkan dengan penelitian terdahulu yang sejenis pembahasan. Mau kita masukkan ide-ide kita jadi pembahasan ya. Habis pembahasan ya udah simpulan rekomendasi, udah selesai tesisnya. Ya, bulan 3 bulan 4 sudah bisa ujian meja hijau. Iya kan? Dormiana kan, ya kan? Ah. Ya, Pak. Iya. Jadi usahakan nanti bulan Januari sudah seminar proposal ya.
Jadi 2 bulan, 3 bulan nanti, nah udah selesai. Sekarang enak. Kumpul data sekarang enak loh. Ya. Makanya artikel saya itu dalam 1 bulan, dalam 2 bulan ya. 2 bulan bisa dapat 3 bereputasi internasional, Scopus. Karena langsung sekarang ini Google Form, ya kan? Rancang, minta nomor email, ya, lalu ya langsung share aja kan formnya, kuesionernya di share aja, udah tinggal diisi-isi, ya kumpul kita tabulasi ya udah masukkan ke Stata, SPSS atau FUS, keluar hasilnya, kan selesai, ya kan? Nah, makanya kira-kira siapa nanti responden-respondennya, minta nomor emailnya, ya. Nanti Google Form-nya dibuat, ya, kuesioner Google Form, ya kirimkan aja nanti, ya kirimkan dia Google Form-nya, nanti kan dibalikkannya sesudah diisi. Jadi responden pun mengisi, tinggal pencet aja kan, sudah selesai, ya, pencet. Nah, jadi mungkin kalau hanya 100 responden kita, ya mungkin 3 hari, katakanlah 6 hari, 7 hari, ya sudah terkumpul datanya kan. Ya. Dan nanti di Google Form bisa langsung kita ke Excel kan itu. Ya, di Excel kan aja langsung dari sana nanti Google Form-nya. Jadi nanti sudah tertabulasi dia di Excel semua. Kalau sudah di Excel, ya udah mau SPSS tinggal copy paste ke SPSS ya. Kalau kalau Stata ya tinggal kopas ke Stata. Sudah selesai dia. Helmi bagaimana? Pak Helmi? Helmi, ya Pak. Bagaimana? Ya Pak. Sudah mantap ya? Masih harus banyak mereview materinya Pak. Harus banyak diulang-ulang. Sudah masuk ya judul? Judul belum Pak. Oh, belum masuk judul tesis. Konsentrasi apa? Dalam pekan ini lah Pak. Pekan depan. Konsentrasinya? Manajemen pendidikan Pak. Langsung aja itu aja masukkan judul yang tadi. Itu kan pendidikan. Ya kan? Biar jangan sama itu, kawannya, ganti satu variabel. Ya. Kan jangan sama dengan kawannya. Nanti variabel ada yang beda, objek beda. Ya kan? Objeknya beda. Jadi bisa nanti apakah SMK SMK teknologi, ya kan bisa kan? Atau SMK wisata, atau mungkin SMK ini, ya kan? Tinggal rubah-rubah itu, ya. Ya Pak. Karena nanti ya mana tahu juga ada kawannya yang ngambil judul itu, biar jangan sama maksudnya, ya. Ya Pak. Jadi saya rasa kalau manajemen pendidikan ya sudah clear lah semua judul ya, dengan menggunakan analis jalur, kan nggak begitu sulit-sulit, ya. Nah nanti kalau pariwisata ya tinggal MSDM hotel kah? Ya, ini segala macam. Boleh. Helmi mau tahun depan, Pak. Ya? Helmi mau tahun depan. Ya kan, Helmi? Oh, mau cari pengalaman dulu? Cari pengalaman. Jangan, Pak. Biar cepat kita selesai. Ya. Ya, harapan kita nanti bulan 4 sudah Mejeju semua. Ya, sidang Mejeju. Bulan 4. Amin, amin. Ya. Ya, Pak. Ya, nanti mungkin kita jumpa ya Mejeju. Nanti saya tanyain semua. Nanti bisa saya tes apakah dia yang mengolah data atau tidak. Terus kelihatan nanti. Ya. Kelihatan nanti apakah dia yang olah sendiri atau diborongkan ke orang lain. Ya, disubkan namanya. Sub proyek ya, sub borongan ya. Siap.
Nanti kalau kita tanya itu sistematika dia mengolah, bingung dia, ya, bingung pasti. Dan mulailah dia apa namanya, nggak percaya diri lagi. Mulailah makin loyo kan begitu, ya. Datang lagi penguji yang lain, nah itu dia. Tapi bukan saya itu kan Pak. Ya, percaya dirinya jadi kurang dia. Ya, itu. Ya, Ibu Neneng ya. Ibu Neneng, Pestaria ini sudah mantap ya? Oke. Mantap, Pak. Ya. Sudah mantap. Jadi Bu Neneng ini paling sering saya lihat Pak. Ya. Tempat Paling? bertanya ini Bu Neneng nanti. Jangan gitu Pak Helmi. Ya. Apanya sini ya? Nah, bisa juga ditanya di apa di classroom. Itu sekali-sekali saya buka juga malam-malam di rumah. Ya, enggak, saya lihat enggak ada. Kemudian coba di apa nanti dikerjakanlah itu apanya, ada homework-nya. Coba aja pakai Stata, ya. Iya Pak. Begini, maunya secepatnya dikerjakan. Jadi kalau ada kendala bisa ditanya. Ya. Karena kemana dibilang ya? Jangan di copy paste punya kawannya. Itu kan nampak saya itu yang di copy paste. Cuman saya bilang aja mantap biar senang, ya kan? Saya tahu kok di copy paste, ya. Cuman biar senang, biar jangan lemas, saya bilang mantap, kan itu. Ya. Baik, Pak. Jangan dikira Bapak itu nggak tahu loh, ayo kita copy paste, tahu lah, ya. Ya kan? Cuman kan dijaga, jangan sampai tersinggung gitu loh, ya. Makanya semua sudah dewasa sekali, kan? Ini sudah ada juga yang punya cucu, ya. Oke, kalau begitu, tapi makin banyak saya lihat ini sibuk di luar, ya. Banyak sibuk di luar. Coba diseriusi, ya. Ya kan? Diseriusi. Karena ini kan nggak seterusnya kita bisa begini, bertemu begini, ya. Nggak seterusnya. Nanti sudah selesai ini, ya tentu apa namanya, yang nggak ada lagi kan, ya. Oke baik ya, jadi sampai di sinilah pertemuan kita untuk malam ini. Terima kasih atas partisipasi saudara, ya, sehingga apa namanya bisa semua lancar, ya. Jadi sampai jumpa lagi kita minggu depan. Ya, silakan dikerjakan homework-nya. Cepat dikerjakan, jadi kalau ada kendalanya bisa langsung nanya. Jangan di ujung-ujung, ya kan? Ya. Ya, Pak. Oke, makasih ya. Sampai jumpa minggu depannya. Terima kasih, Pak. Terima kasih.